Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Kali ini kita sudah masuk di tema 2. Kita mulai dari subtema 1. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Siap? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang kita ada di tema 2 subtema 1. Kali ini kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Pada pembahasan bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga dongeng. Ada 2 hal yang akan kita bahas ya. Kira-kira apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan apa sih dongeng itu? Teman-teman pasti sudah pernah mendengar, tapi mungkin belum pernah tahu ada apa saja di dalam dongeng itu. Kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan ya teman-teman. Ternyata tumbuhan itu juga punya manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama sebagai bahan makanan. Nah, contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan di antaranya ada daun pepaya, daun singkong, daun bayam, daun kangkung yang juga mempunyai manfaat. Nah, itu tadi contoh tumbuhan atau tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Oke, yang berikutnya sebagai bahan pembuat pakaian. Contohnya adalah tanaman kapas. Nah, buahnya atau biji kapasnya setelah dia pecah itu diolah menjadi bahan untuk membuat katun. Ya, dari katun itu nanti bisa dibuat bermacam-macam kaos atau pakaian. Nah, jadi salah satu contohnya adalah tanaman kapas tadi ya, teman-teman ya. Manfaat selanjutnya yaitu untuk atau sebagai obat. Nah, ini teman-teman biasanya yang sering mimisan bisa menggunakan daun sirih ya untuk memberhentikan pendarahan yang terjadi. Kemudian ada lagi daun beluntas. Ini bisa untuk mengobati sakit maag. Kemudian ada lagi daun jambu. Itu bisa untuk mengobati diare. Itu tadi contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kita. Dan selain yang tadi sudah disebutkan, teman-teman juga tahu bahwa tanaman atau tumbuhan itu juga sebagai penghasil oksigen yang besar. Tentunya teman-teman masih ingat ketika terjadi proses fotosintesis yang terjadi pada siang hari, tanaman itu mengeluarkan oksigen ya. Jadi semakin banyak tanaman atau ruang hijau di sekitar kita, maka oksigen di sekitar kita juga banyak. Jadi keadaannya atau suasananya menjadi dingin gitu ya. Oke, yang berikutnya kita lanjut ya. Kali ini kita bicara tentang dongeng. Teman-teman pasti sudah sering dengar dongeng itu ya. Tapi kali ini kita akan bahas ada beberapa macam. Ya, diantaranya pengertian dongeng, kemudian unsur-unsur dalam dongeng, dan yang terakhir macam-macam atau jenis dongeng. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi dongeng itu bentuk sebuah cerita
diyakini juga oleh masyarakat, tapi dianggap juga sebagai sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya dongeng ini sebuah cerita dari orang tua kepada anaknya sebagai teman tidur. Itu pengertian dari dongeng. Oke, yang berikutnya unsur-unsur dalam dongeng. Unsur-unsur dalam dongeng itu diantaranya adalah tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok dari cerita dan merupakan patokan untuk membangun cerita. Jadi sebelum kita bikin cerita itu harus ada temanya. Misalnya tema kepahlawanan, tema keluarga, tema persahabatan, dan sebagainya. Yang berikutnya, alur. Alur itu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi jalan ceritanya ya, kayak misalnya ceritanya berkelanjutan terus, berarti alurnya alur maju. Kadang-kadang nanti sudah di depan cerita tentang yang kemarin-kemarin, nah itu berarti alurnya maju mundur. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh itu artinya para pemain atau tokoh yang ada dalam dongeng atau cerita tersebut. Kayak misalnya cerita si kancil dan harimau, berarti pemainnya atau tokohnya adalah si kancil dan harimau. Jadi siapapun yang ada dalam cerita itu termasuk dalam tokoh. Berikutnya adalah latar. Latar itu bisa tempat, waktu, atau suasana yang ada dalam cerita atau dongeng ya teman-teman. Misalnya latar tempatnya ada di pinggir pantai, ada di hutan, ada di kebun, dan sebagainya. Waktunya pagi hari, siang hari, malam hari. Nah kalau suasana itu bisa suasana senang, suasana sedih gitu. Itu artinya latar. Nah yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Seperti misalnya kalau teman-teman tahu cerita si Malin Kundang. Nah pesannya apa tuh? Pesannya adalah kita tidak boleh sombong, kemudian tidak boleh durhaka kepada orang tua gitu ya. Itu amanat yang ada dalam sebuah cerita. Oke, tadi pengertian dongeng sudah, unsur-unsur dalam dongeng sudah. Sekarang yang berikutnya adalah macam-macam atau jenis dongeng. Yang pertama yaitu fabel. Fabel itu artinya cerita atau dongeng tentang kehidupan binatang. Ya, jadi isinya tentang cerita binatang-binatang seperti si kancil dan harimau, semut dan gajah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat atau sesuatu gitu ya. Misalnya legenda batu menangis atau legenda batu terbelah gitu ya. Itu teman-teman mungkin suka baca buku juga ya. Nah itu artinya legenda. Yang selanjutnya adalah mite. Mite adalah cerita rakyat suatu daerah, biasanya tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau hantu. Wah serem ah. Misalnya cerita tentang Nyi Roro Kidul, kemudian Jaka Tarub dengan 7 bidadari gitu ya, yang ngambil selendangnya gitu ya. Serem. Jenis dongeng yang berikutnya adalah sage. Sage ini cerita tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya cerita tentang Jenderal Sudirman, cerita tentang Bung Tomo, kemudian ada lagi Jaka Tingkir, Gajah Mada. Nah ini baru seru nih ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah parabel, yaitu cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik agama, moral, ataupun yang lainnya. Biasanya buku-bukunya terdapat di sekolah-sekolah. Nah, itu tadi pembahasan kita di tema 2 sub 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga dongeng. Kita lanjutkan materinya nanti di pertemuan berikutnya, yaitu di sub tema 2. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pelajaran PKN.
Kali ini kita akan menyebutkan beberapa contoh perbuatan baik kepada makhluk hidup. Di antaranya yaitu mengucapkan terima kasih, kemudian meminta maaf, dan mendoakan orang lain. Yuk kita coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama mengucapkan terima kasih. Nah, pernah nggak kalian mengucapkan terima kasih? Kapan biasanya kalian mengucapkan terima kasih? Dan apa manfaat yang kalian rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Nah, setiap hari kalian kan pasti banyak melakukan kegiatan ya teman-teman. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kadangkala kalian perlu bantuan orang lain. Contoh, misalnya ketika kalian ingin makan, kalian meminta tolong kepada ibu untuk menyiapkan makanan, atau ketika mau berangkat sekolah, meminta tolong ibu untuk menyiapkan pakaiannya. Begitu juga ketika mau mandi atau membersihkan kamar gitu ya. Tentunya karena kita masih butuh bantuan orang lain, maka kita perlu meminta tolong. Nah, ketika sudah ditolong, biasanya ada tuh kalimat yang kita ucapkan, ya kan? Nah, kalimat itu disebutnya terima kasih. Nah, berterima kasih juga ada caranya, yaitu dengan kalimat yang baik, dengan bahasa yang santun. Selain kepada manusia, sesama manusia, kita juga berterima kasih kepada makhluk hidup yang lain, misalnya hewan dan tumbuhan. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan misalnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur, kemudian membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur, menyiram tanaman, kemudian memberi pupuknya, dan juga tidak menginjak-injak tanaman sembarangan. Itu tuh teman-teman ya, untuk terima kasih. Oke, yang berikutnya adalah berani meminta maaf. Nah, sebagai manusia tentunya kita pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, maka kita harus melakukan atau meminta maaf. Ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri ya teman-teman ya. Kita hidup saling membutuhkan orang lain, membutuhkan makhluk hidup yang lain. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, sesegera mungkin kita harus meminta maaf gitu. Mengucapkan maaf itu memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu, walaupun mungkin menurut kita itu bukan sebuah kesalahan. Nah, jangan pernah merasa malu untuk minta maaf ya teman-teman. Kalau kita berani meminta maaf, orang lain akan menghargai kita. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Ketika meminta maaf, lakukanlah dengan tulus ya. Jangan karena hal-hal yang lain. Jika orang meminta maaf kepada kita, juga kita maafkan dengan ikhlas ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa diperagakan cara meminta maafnya di tugas-tugas yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mendoakan orang lain. Teman-teman, berdoa juga merupakan bentuk syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan ya. Kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Kemudian ketika kita berdoa, berarti kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan dan kita berharap sekali bahwa apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Gitu. Berdoa itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berdoa juga bisa untuk mendoakan orang lain. Contohnya misalnya ketika ayah bunda kita berangkat kerja, kita berdoa nih sama Tuhan, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan sampai nanti kembali lagi di rumah gitu. Terus misalnya kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga teman kita segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas belajar bersama kita gitu ya. Mendoakan orang lain itu artinya kita mengharapkan orang lain mendapatkan kebaikan. Ingatlah untuk berdoa yang baik ya, untuk diri sendiri, untuk orang tua maupun untuk orang lain. Seperti tadi ada teman kita yang meminta maaf gitu ya.
kita doakan semoga dia tidak mengulangi kembali kesalahannya gitu. Itu ya teman-teman ya, 3 contoh hal baik yang bisa kita lakukan. Baik, kita lanjut ya teman-teman ke pelajaran yang terakhir di video ini. Pelajaran apa ya? Oke, pelajaran matematika. Kali ini kita mau belajar apa? Kali ini kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran. Ya, pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif ini. Sifat komutatif itu tadi ya, pertukaran, artinya angkanya ditukar posisi depan belakang, hasilnya akan tetap sama. Ya, jadi secara umum sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Gitu ya. Contohnya sebagai berikut. Oke, ada contoh soal sebagai berikut. 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3. Ya, jadi angkanya ditukar, hasilnya tetap sama-sama 7. Kemudian yang berikutnya 10 ditambah 12 itu sama dengan 12 ditambah 10. Mudah kan teman-teman ya? Jadi kalau sifat komutatif itu hanya ditukar-tukar saja. Nanti teman-teman silahkan kerjakan latihan yang ada di buku. Nah, sekalian coba menyelesaikan soal berikut ini. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa tetap rajin membaca, rajin latihan mengerjakan soal-soal yang ada di buku, dan tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap senyum hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.